Sobat Karsa, selamat datang di Karsa Podcast, ruang berbagi cerita dan inspirasi untuk tumbuh bareng melalui pengalaman dan perjalanan orang-orang hebat di sekitar kita. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget nih dengan dunia kemahasiswaan, yaitu bagaimana sih berpartisipasi di PSDM bisa membentuk karakter kepemimpinan kita di masa depan. Bersama aku, Emily Meka, dan udah hadir juga nih bareng kita salah satu staf Biro BEM SIPB yang punya banyak banget pengalaman inspiratif. Penasaran gak sih? Langsung aja kita panggil kali ya. Halo Kak Nadil. Halo. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Kak, kayaknya nih masih ada nih teman-teman kita yang belum kenal sama Kak Nadil. Boleh kali kita kenalan dulu. Siapa sih Kak Nadil, dari program studi apa dan angkatan berapa? Oke, perkenalkan sebelumnya, halo Sobat Karsa. Aku Nadil dari Teknik dan Manajemen Lingkungan, angkatan 61, anggota staf Biro Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, dan alhamdulillah aktif di 14 organisasi mulai dari SMA hingga kuliah sekarang, dan menjadi moderator dan master of ceremony di lebih dari 36 event mulai dari skala sekolah hingga skala internasional. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang udah pada kenal nih sama Kak Nadil. Jadi beliau ini salah satu staf di BEM SIPB, dan pengalaman Kak Nadil ini gak cuma dalam berorganisasi guys. Kak Nadil juga punya banyak pengalaman menjadi MC, terus yang baru-baru kemarin nih Kak Nadil menjadi perwakilan Papida Omda Jakarta saat Pekan Festival Seni Budaya di bulan September-Oktober. Nah Kak, aku mau tanya nih Kak, kira-kira Kak Nadil ini karakternya gimana sih kalau dalam berorganisasi? Oke, untuk menjadi karakter aku mungkin 3 kali ya. Apa gimana Pak? Oke, yang pertama aku bersikap sebagai api. Api. Kenapa api? Aku menggebu-gebu, aku akan melibas semua jalan yang menghalangi tujuan aku. Oke. Yang kedua aku sebagai air. Air. Kenapa bisa air Pak? Kenapa air? Aku menyesuaikan dengan wadah aku beradaptasi dengan tempat aku berada. Dan insya Allah aku akan menjadi pembawa arus bagi arus kebaikan. Dan yang terakhir adalah tanah. Kenapa bisa tanah? Karena aku pengen diriku ini bisa menumbuhkan bibit-bibit yang bermanfaat untuk seluruh, bukan hanya mahasiswa ya, tapi aku pengennya ke seluruh masyarakat umum dan pengennya sih ke seluruh Indonesia ya. Amin. Amin. Keren banget ya teman-teman jawaban Kak Nadil. Bisa nih karakter Kak Nadil tadi yang 3 kita jadiin sebagai contoh dan panutan. Ngomong-ngomong soal karakter dalam organisasi nih Kak, kira-kira dari pengalaman Kak Nadil di PSDM, nilai atau pelajaran apa sih yang paling penting yang Kakak dapetin terkait kepemimpinan? Oke, untuk terkait kepemimpinan sendiri, aku belajar 3 aspek dari PSDM yang benar-benar aku terapin ya. Mungkin yang pertama itu terkait kompetensi. Kamu tahu nggak kompetensi itu apa? Kompetensi itu kemampuan diri seseorang kali ya. Betul sekali. Nah, di sini aku mau bicara tentang kompetensi. Di PSDM bukan dibimbing ya. Kami dibentuk di tempat yang awalnya terpaksa menjadi terbiasa untuk menjadi orang yang kompeten. Karena aku pernah dengar kayak gini, inkompetensi itu lebih buruk daripada kejahatan. Nah. Saya kasih analogi gini. Gimana Pak? Ada seorang masinis. Ya, ada seorang masinis. Nah, masinis ini dia inkompeten. Dia telat, tidak memperhatikan bagaimana kondisi kereta dan sebagainya. Dan akhirnya kereta tersebut kecelakaan. Ribuan orang meninggal di situ. Masinisnya jahat gak? Masinisnya nggak jahat, tapi salah. Salah. Nah, kenapa saya bilang inkompetensi itu lebih berbahaya daripada kejahatan? Karena inkompetensi susah untuk dihentikan. Ya, kalau kejahatan nih, contoh, misalkan dalam sebuah organisasi, contoh misalkan di DPR, misalkan di DPR. Misalkan nih teman-teman. Misalkan aja ya, misalkan di DPR ada yang korupsi, pecat, selesai, ya kan? Masuk penjara, selesai. Tapi kalau misalkan di DPR ada yang inkompeten, dia akan berdalih, oh saya tidak tahu, saya belum belajar. Ya akhirnya menyebabkan kerusakan struktural ke seluruh belahan organisasi. Seperti itu. Jadi yang pertama saya belajar dari kompetensi dari PSDM. Ya. Dan saya belajar bahwasan inkompetensi amat sangat berbahaya daripada sebuah kejahatan yang terstruktur. Yang kedua saya belajar dari PSDM adalah manajemen resiko. Gimana Pak? Manajemen resiko bukan sebuah ilmu untuk menghindari resiko ya. Manajemen resiko itu adalah
bagaimana caranya kita meminimalisir sebuah resiko. Kita tetap terima resikonya, tapi nggak sebesar orang yang nggak belajar manajemen resiko. Contoh, kita dihadapkan dua pilihan. Kita misalkan lagi ngejalanin broker dengan RAB 100 juta. Ada pihak sponsor. Contoh maaf ya. Sponsor misalkan dari film dewasa, misalkan dari film dewasa. Dan dia pengen iklan film dewasanya itu ditayangkan di acara kita. Tapi dia bakal ngasih dana full 100 juta. Atau ada pihak sponsor kedua. Dia pengen kita ya provide dia bahwasannya si sponsor ini merupakan bagian dari panitia dan mereka berhak ikut campur. Plusnya adalah mereka nggak minta untuk ditayangkan iklannya. Yang kedua, mereka support hanya 50%. Kamu kalau jadi si ketua pelaksana, kamu bakal pilih yang mana? Tentunya pasti bakal pilih cari aman kan? Iya, cari aman sih. Ya kan? Walaupun dana nggak disupport 100%, ya, dengan resiko kita harus nyari sisanya. Ya, dengan resiko kita harus nyari sisanya, kita tetap memilih yang si orang ini. Dia boleh ikut campur kepanitiaan kita, walaupun dia cuma ngasih 50%. Kenapa? Karena risiko yang pertama itu lebih berbahaya, iya. Dan setelah manajemen risiko diterapkan seperti itu. Dan yang terakhir yang saya pelajari dari PSDM adalah ilmu mengenai manajemen sumber daya manusia. Karena PSDM itu kan kepanjangannya pengembangan sumber daya mahasiswa. Oke. Dan di sini kan spesifik ke mahasiswa itu kan yang manusia gitu kan. Iya. Dan manusia itu kan dengan karakter yang berbeda, dengan watak, suku dan agama yang berbeda, tentunya dengan pengertian yang berbeda juga. Di sini sebenarnya ada salah satu matkul kamu. Tahu sih kamu? Tahu. Ya, matkul kamu tuh psikologi komunikasi. Di sini diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia karena ketika saya selaku badan internal dan audit, ketika menemukan anggota yang bermasalah, saya nggak langsung, Pak kamu nggak beres nih, kamu inkompeten, saya pecat, SP1 selesai. Nggak, saya nggak seperti itu. Di sinilah ilmu manajemen sumber daya manusia diterapkan. Saya cari tahu dulu, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Keluarga kah? Finansial? Atau masalah pribadi? Atau gangguan mental dan kesehatan mungkin? Gitu. Di sini kita cari dulu akar permasalahannya apa. Karena perbedaan ilmu saintek dan ilmu sosum terkhusus di psikologi ya. Saintek nih, kamu salah hitungan sedikit misalkan 1 tambah 1 itu hasilnya harus 2. Iya. Ya. Kalau misalkan hasilnya 3 berarti salah. Salah semua. 1 tambah 1 hasilnya 3 salah. Tapi kalau dalam ilmu psikologi 1 tambah 1 hasilnya 3. Loh kok bisa hasilnya 3? Dicari tahu dulu kok bisa hasilnya 3. Apakah ada angka sebelumnya yang tidak terbaca? Apakah sebenarnya itu angka satunya itu sebenarnya salah tulis atau gimana? Ya kan, jadi dalam ilmu psikologi itu kita cari dulu apa sebabnya, apa sumbernya menyebabkan hasilnya jadi 3 seperti itu. Dan itulah yang saya rasakan selama menjabat sebagai anggota biro pengembangan sumber daya mahasiswa. Kebetulan saya di PSDM itu ada namanya controlling. Controlling itu adalah kita diterjunkan langsung ke setiap biro dan departemen untuk melakukan pengawasan dan audit. Kamu tahu audit? Apa tuh audit? Audit itu evaluasi. Jadi saya diterjunkan di departemen olahraga. Ketika departemen olahraga chaos, ya, saya yang disalahkan. Kenapa? Berarti saya nggak bisa manage sumber daya manusia di situ. Di situlah ilmu saya terpakai, psikologi komunikasi itu terpakai. Karena saya akan mencari tahu apa yang menyebabkan depor ini chaos. Apakah karena, ketuanya bermasalah kah? Atau karena anggotanya ada yang degil kah? Kita nggak tahu. Dari situlah ilmu manajemen sumber daya manusia terpakai. Seperti itu. Jadi itulah 3 ilmu yang saya pakai selama menjabat sebagai anggota biro dari pengembangan sumber daya mahasiswa. Oke, jadi banyak juga ya teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Kak Adil tadi. Berarti emang PSDM ini punya peran besar ya Kak dalam menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan. Betul. Oke, selanjutnya nih Kak, kalau menurut Kak Adil, gimana sih organisasi itu bisa ngebentuk karakter kepemimpinan yang kuat nih buat mahasiswa? Baik, organisasi membentuk karakter kepemimpinan untuk mahasiswa. Sebenarnya gini, itu kembali ke mahasiswanya lagi. Apa yang mahasiswa cari ketika masuk organisasi? Bener sih. Karena gini, mahasiswa itu pengen berkembang ya dengan potensi yang dia mau. Kalau potensi yang nggak dia mau, otomatis dia berkembangnya setengah-setengah, malas-malasan, setengah hati, dan akhirnya hasilnya nggak maksimal, outputnya nggak maksimal. Contoh, saya pengen masuk BEM
karena saya pengen terkenal. Contoh, Hmm. garis besar ya, saya pengen masuk BEM karena saya pengen terkenal. Otomatis yang dia cari di BEM apa? Oh, saya di event-event besar, saya pokoknya pengen kelihatan di panggung terus. Saya pengen jadi MC, saya pengen jadi moderator, saya pengen jadi ketua pelaksana biar saya bisa sambutan. Dan apa yang dia kembangkan di situ pasti public speaking. Betul. Karena dia nyarinya apa? Nyarinya ketenaran. Jadi sebenarnya apa yang organisasi kasih adalah sesuai dengan apa yang orang itu mau. Orang itu mau apa, organisasi bisa kasih itu, tergantung organisasinya apa. Kalau BEM itu kan terbagi jadi dua. Ada biro, ada departemen. Biro itu yang khusus ngurusin BEM-nya. Kalau departemen, langsung terjun ke mahasiswa. Nah, si orang ini nyari apa? Karena niat awal saya join PSDM itu adalah pengen dapat ilmu HR atau human resource, maka di situ saya dilatih bagaimana saya manage sumber daya manusia, dan di situ PSDM juga ngajarin, oh Nadil nanti kalau misalkan terjun ke orang ini, Nadil harus gini. Nadil kalau misalkan nanti ketemu masalah gini, Nadil harus gini. PSDM mengajarkan apa yang saya mau, maka dari itu ilmu dari PSDM masuk ke saya. Kalau misalkan saya nggak mau, oh saya maunya di PSDM saya mau terkenal aja lah, saya jadi ketua pelaksana pionir biar bisa sambutan, biar tiap hari bisa hidup mahasiswa. Ya udah, ilmu yang saya dapat cuma public speaking doang dong. Yeah. Saya nggak dapat ilmu manajemen sumber daya manusia, itu saya nggak dapat. Jadi kalau misalkan apa yang organisasi kasih untuk membentuk karakter dari setiap orang, itu kembali lagi apa yang orang itu mau dari organisasi, maka organisasi akan memberikan apa yang diinginkan oleh orang tersebut, seperti itu. Setuju banget sih sama penjelasan Kak Nadil ya teman-teman. Mungkin terakhir nih Kak, boleh dong kasih pesan buat teman-teman yang masih ragu buat join organisasi, atau sekiranya nanti ada teman-teman yang mau bergabung di Biro PSDM. Boleh Kak, kira-kira pesan dari Kak Nadil apa nih? Oke, pesan dari aku sendiri sebenarnya cuma 3. Yang pertama, lebih baik kalian punya mimpi yang tinggi, punya mimpi setinggi mungkin tapi kalian gagal, daripada kalian punya mimpi kecil tapi berhasil. Contoh kecil gini, target UTS saya 100, saya ngerjain, belajar, wah nilainya 90, gagal nggak dia dapat 100? Kalau gagal dapat 100 saya gagal. Oke. Punya mimpi kecil, oh ya udahlah nggak usah belajar, target nilai saya cuma 70, tercapai tuh 82. Bagusan yang mana? Bagusan mimpi yang tadi tinggi tuh yang targetnya 100 tapi dapatnya 90, dapat. Dia ngelampaui targetnya 70 tapi dia dapat 82. Bagus yang pertama. Bagus yang pertama kan? Tuh. Itu dia yang pertama. Yang kedua ya, jangan hidup dari organisasi. Hidupkanlah organisasi. Karena organisasi itu jalan 2 arah. Organisasi ada karena kalian ada karena organisasi. Seperti itu. Dan yang terakhir, ini dari saya pribadi, bahwasannya begini teman-teman. Ketika teman-teman ragu pengen join organisasi atau ormawa eksternal manapun, coba teman-teman tanyain ke diri kalian sendiri, kalian cari apa sih sebenarnya? Saya pengen tahu kalian pengen cari apa di organisasi itu. Saya pengen join BEM tuh kenapa harus BEM? Misalkan nih, contoh, saya selalu nerapin prinsip 5W dalam pengambilan keputusan. W itu bukan what, when, where, why, bukan ya? 5W itu why semua. Why semua? Kenapa why semua? Gini, saya mau join BEM. Why 1. Kenapa saya mau join BEM? Karena saya pengen terkenal. Kenapa saya pengen terkenal? Why kedua. Saya pengen terkenal karena saya pengen suara saya lebih didengar oleh mahasiswa. Why ketiga. Kenapa saya pengen didengar mahasiswa? Why keempat. Agar mahasiswa tidak apatis. Kenapa mahasiswa tidak? Kenapa kamu pengen mahasiswa nggak apatis? Biar mahasiswa bisa upgrade dirinya sendiri tanpa tuntunan. Kesimpulannya, kamu join BEM supaya mahasiswa bisa bergerak sendiri tanpa tuntunan gitu. Jadi kesimpulan dari keputusan kamu adalah W yang terakhir. Seperti itu. Kalau kalian ragu ya untuk join organisasi, karena yang saya lihat gini, fenomena yang terjadi saat ini adalah mahasiswa join organisasi itu 2. 1 FOMO. Ya. Setuju, itu banyak banget sih Kak. Ya kan? 1 FOMO. Ya. 2 gila jabatan. Dia pengen nunjukin diri dia tuh siapa gitu. Pembuktian kayak, sorry itu saya misalkan dia di akademiknya kurang,
Anggaplah IPK-nya 2,8 misalkan. Tapi dia ingin membuktikan, oh saya tuh bisa loh lebih gitu. Saya tuh bisa loh. Dan akhirnya dia berambisi untuk mencapai jabatan tersebut yang akhirnya tidak representatif dari niat awal. Dan FOMO ini benar-benar bahaya ya, karena awal mula kehancuran organisasi atau inkompetensi adalah berasal dari orang yang FOMO dan lolos. Sangat amat berbahaya teman-teman. Maka dari itu tanyakan dulu ke diri teman-teman. Kalian ikut pemauan untuk apa? Untuk apa? Untuk siapa? Kalau teman-teman nyarinya output, misalkan nih, oh aku pengen join BEM, pengen dapat ilmu seni misalkan, aku pengen join Senbud atau seni budaya, Departemen Seni Budaya BEM SPITB. Kenapa teman-teman nggak nyoba MOV? Kenapa teman-teman nggak nyoba Agri Movie yang terjun langsung ke dunia seni itu? Kenapa? Kenapa harus BEM? Coba tanyakan kembali ke diri teman-teman masing-masing. 5W itu tolong terapkan, karena itu menjadi alasan arah hidup kalian ya, bukan sekedar keputusan untuk jadi orang atau enggak, tapi itu sebenarnya rumus untuk mencapai tujuan hidup kalian itu apa? Ya, hidup itu terdiri dari 2, motivasi dan ambisi. Ya, ambisi adalah tujuan, motivasi adalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika teman-teman hanya punya ambisi tanpa punya motivasi, kalian tuh ibarat punya tujuan yang jauh, ratusan kilometer, tanpa motor, tanpa kendaraan, kalian jalan terus. Ya, kalian akan capek, tau nggak, kalau tanpa motivasi. Tapi kalau kalian punya motivasi, tapi nggak punya ambisi, ibarat kalian adalah sebuah kapal cepat di samudera luas tanpa tujuan, tanpa kompas. Seperti itu. Jadi tolong bagi teman-teman yang ingin join organisasi, tanyakan kepada diri kalian cari apa. Oke? Semangat, terus mengudara setinggi-tingginya, sehormat-hormatnya, seterang-terangnya. Oke, keren banget ya guys insight dari Kak Nadil. Banyak hal yang bisa kita pelajarin dari pengalaman Kak Nadil di PSDM. Bukan cuma soal ngatur orang lain, tapi gimana cara kita bisa ngatur dan kenalin diri kita sendiri. Nah, dari cerita tadi kelihatan banget ya kalau jadi bagian dari PSDM itu bukan cuma soal program kerja, tapi juga soal proses pembentukan diri. Terima kasih banyak buat Kak Nadil yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing cerita di Karsa Podcast ini. Aku benar-benar banyak dapet insight baru sih Kak dari pengalaman Kakak tadi. Dan buat Sobat Karsa dimanapun kalian berada, semoga obrolan ini bisa jadi motivasi buat terus berkembang dan berani ambil peran di lingkungan kalian. Aku Emily Meka, pamit undur diri, tetap semangat, tetap berproses, dan jadi versi terbaik dari diri kalian. See you on another episode, dadah!